Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dawaddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alisina Muhammad amma ba'du. An Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu idunya yusibuha aw imratin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dikutip dari sebuah hadis Arba'in Nawawi yang pertama, yaitu tentang niat. An Abi Hafs. Siapa sih Abu Hafs ini? Kenapa Umar dipanggil Abu Hafs? Karena itu merupakan julukan dari Rasulullah kepada Umar yang karena terkenal dengan keberaniannya atau disebut juga sebagai Asadullah, singanya Allah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang yang melakukan sesuatu itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah atau berubah dirinya karena Allah lillahi ta'ala dan karena Rasulnya, utusan Allah, maka dia benar-benar hijrah ke jalannya Allah. Tapi faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha au imratin yunkiyuha. Jika seorang niatnya itu untuk dunia dan atau untuk menikahi seorang wanita, faman kanat fahijratuhu ilama hajaro ilaihi. Maka dia akan mendapatkan hasil dari hijrahnya itu, ya dunia itu sendiri. Contohnya si wanita itu. Dan itu juga merupakan suatu asbabun nuzul yang terkandung karena itu Rasulullah sedang kondisinya ada sebuah orang yang hijrah dan orang ini niatnya untuk menikahi seorang wanita bukan karena Allah. Maka Rasulullah pun berwasiat, berkata seperti itu. Dan niat itu ada beberapa tingkatan, ada 4. Pertama, niat untuk menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, niat untuk mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, niat untuk terhindar dari siksa neraka. Yang terakhir ini niat karena Allah, linaili ridhohi ta'ala, untuk mendapatkan sebuah ridhonya Allah. Niat untuk menggugurkan kewajiban itu sudah sangat banyak, seperti halnya contohnya kita puasa Ramadan ya karena itu saja karena sebulan sekali, jawabannya karena ya suatu kewajiban. Otomatis niatnya itu untuk menggugurkan sebuah kewajiban. Yang ketiga itu ada karena untuk mendapatkan surganya Allah. Karena di Al-Quran itu kan banyak diucapkan surga itu indah dan kekal abadi, sehingga banyak manusia beribadah itu bukan karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah, tapi melainkan tempatnya Allah itu diciptakan, itu surga. Yang kedua ada karena terhindar dari siksa api neraka.
niat itu juga pasti kan orang awam seperti kita itu pasti memiliki sebuah kesalahan, dan yang pasti kita itu ada beberapa pendapat kita itu pasti pasti semua itu dicuci di neraka, dan itu pasti sangat panas atau menyakitkan. Tapi ada orang yang berniat untuk menghindar dari neraka, karena itu adalah sesuatu yang pasti, karena kita sadar bahwa kita kini tempatnya salah dan lupa. Dan yang pertama ini paling sulit makomnya, paling sulit untuk orang-orang seperti kita ini dinaili ridhoi ta'ala, untuk memperoleh mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Contohnya ada sebuah contoh, saya pernah dengarkan ada sebuah pelacur, dia habis pulang dari tempat-tempat seperti itu, dia bertemu seekor anjing, seekor anjing, dan dia memberikan minum karena dia melihat anjing itu kehausan. Lalu dia akan memberikan minum, dan itu wanita itu tidak memikirkan panjang, murni karena keinginannya untuk membantu menghilangkan rasa haus seekor anjing itu. Dan riwayatnya wanita pelacur itu husnul khotimah atau rasanya masuk surga karena keikhlasannya itu. Sedangkan ada sebuah cerita seorang ulama besar, alim, sangat alim, bahkan punya memiliki banyak santri. Namanya tuh Syekh Barseso. Dia alim, beribadah beratus-ratus tahun, tapi pada akhirnya dia husnul khotimah. Dia menyembah, bersaksi, bersujud kepada Hatif, suara tanpa rupa, itu iblis. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena pasti pada niatnya yang rusak atau tidak ikhlas dalam beribadah. Karena kunci dari sebuah mendapatkan rahmat dunia Allah itu adalah dua, ikhlas dan niat. Ketika dua itu tidak ada, maka perlu dipertanyakan untuk apa kamu melakukan sesuatu tersebut. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak sopan atau salah referensi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.